Beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Bapak beliau, Uthman bin Amir, akrab dipanggil Abu Quhafah. Ibu beliau adalah Ummul Khair, yaitu Salma binti Shahr bin Amir. Berarti, sang ibu adalah putri pamannya, yakni sepupu bapak. Beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Di masa jahiliyah, Abu Bakar dikenal sebagai seorang yang jujur, berakhlak mulia, dan mahir dalam berdagang. Hal ini diketahui oleh semua manusia, sehingga beliau sering didatangi para pemuda Quraisy untuk diminta keterangan tentang ilmu pengetahuan, strategi berdagang, dan sopan santunnya. Selain itu, beliau juga termasuk salah satu dari ahli nasab Quraisy. Hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang Quraisy yang paling mengetahui tentang nasab mereka." Hadis riwayat Muslim. Bahkan Abu Bakar tidak pernah meminum khamar sampai pun di masa jahiliyah. Tatkala beliau ditanya, beliau menjawab, "Aku adalah orang yang menjaga kehormatan dan menjaga muru'ah. Siapa yang meminum khamr, maka berarti dia telah melalaikan kehormatan dan muru'ahnya." Lihat Tarikhul Khulafa. Ketika cahaya Islam menerangi bumi Makkah, dibawa oleh seorang Al-Amin, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyambut baik hidayah Islam. Bahkan beliau adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki yang merdeka. Sahabat Ammar bin Yasir bercerita, "Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, dan tidaklah bersamanya kecuali 5 orang budak, 2 wanita, dan Abu Bakar." Hadis riwayat Bukhari. Setelah mengikrarkan keislamannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam. Sehingga dengan sebab dakwahnya, banyak para pemuda Makkah yang menyatakan keislamannya. Beliau pun banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, beliau pernah menginfakkan seluruh hartanya hingga sahabat Umar tidak dapat mengalahkannya dalam berinfak. Selain itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan para budak dan tidak mengharapkan dari hal itu semua kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Abu Bakar pernah memerdekakan 7 budak yang telah disiksa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka adalah Bilal dan Amir bin Fuhairah. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat, dan sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar dan Umar atas seluruh para sahabat. Kitabul I'tiqad. Di antara hal yang menunjukkan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah peristiwa bersejarah yang telah dicatat oleh Al-Quran dan akan selalu dikenang oleh seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat, yaitu peristiwa besar hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Orang-orang kafir Quraisy tidak begitu saja membiarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Mekah dalam keadaan aman. Mereka telah menyiapkan pasukan berkuda untuk menyusul dan membawa kembali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik hidup atau mati. Begitulah keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah beratnya safar panjang, di bawah terik matahari, di atas kerikil panas padang pasir yang luas, seakan lautan tak bertepi. Ditambah lagi, di belakang sana, ada serombongan serigala padang pasir dengan bersenjata lengkap semakin mendekat. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sendiri. Beliau ditemani oleh sahabat setianya yang selalu berbagi, baik dalam suka dan duka. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia pertama yang beriman dan membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya
keduanya dapat berlindung di sebuah gua, menyelamatkan diri dari kejaran musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa besar tersebut di dalam firman-Nya. Jikalau kamu tidak menolongnya, yakni Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Makkah mengeluarkannya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Beliau adalah Siddiqul Akbar, yaitu seorang yang selalu membenarkan berita yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semustahil apapun menurut manusia. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bukti nyata bahwa beliau adalah Siddiqul Akbar. Tatkala manusia datang beramai-ramai sambil mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ceritanya tersebut. Tetapi apa yang diucapkan oleh sahabat Abu Bakar? Beliau justru mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hal itu, maka sungguh dia telah benar. Karena itu, tidak berlebihan bila beliau disebut sebagai As-Siddiq. Bahkan, yang menggelari beliau As-Siddiq adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud dan bersama beliau ada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka Uhud bergetar. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkannya seraya mengatakan, "Tenang wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, Siddiq, dan 2 orang syahid." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Az-Zumar ayat 33. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Muhammad dan Abu Bakar. Jami'ul Bayan. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berhati-hati dalam hal makanan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa suatu waktu Abu Bakar memiliki seorang budak yang setiap harinya budak tersebut memberi beliau hasil usaha kesehariannya. Abu Bakar pun memakan dari hasil usaha budaknya tersebut. Suatu hari, budak tersebut membawa makanan dan Abu Bakar memakan sebagian dari makanan tersebut. Lantas budak tersebut mengatakan kepadanya, "Wahai tuanku, tahukah Anda dari mana makanan ini?" Abu Bakar menjawab, "Dari mana engkau dapat makanan ini?" Budak itu menjawab, "Dahulu saya pernah berlagak seperti orang pintar, yakni dukun, kepada seseorang. Padahal saya sama sekali tidak tahu tentang ilmu perdukunan. Saya hanya menipunya, dan ia memberikan upah kepadaku, termasuk apa yang engkau makan tadi." Mendengar hal itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung memasukkan jari ke mulutnya dan memuntahkan semua makanan yang tadi ia makan. Hadis riwayat Bukhari. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu memakan harta yang haram, baik siang maupun malam, hingga jasadnya dan jasad anak-anaknya tumbuh dari hasil yang haram. Demikianlah perjalanan hidup manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darinya kita dapat memetik teladan yang sangat banyak di antaranya. Pertama, seorang muslim hendaklah berhias dengan akhlak yang mulia dan meninggalkan perkara-perkara yang dapat menghilangkan kemuliaan dan muruahnya. Kedua, anjuran untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang diinfakkan dan disedekahkan oleh seseorang, itulah harta yang akan bermanfaat baginya. Ketiga, merupakan adab dan kewajiban seorang mukmin adalah membenarkan semua kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak berbicara melainkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, sesama muslim adalah bersaudara.
Hendaklah mereka saling berta'awun 'alal birri wat taqwa, yakni tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, saling meringankan beban saudaranya sesuai dengan kadar yang ia mampu. Kelima, wara' dari memakan barang yang haram adalah sifat khusus seorang muslim. Karena jasad yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah tempat yang pantas untuknya. Hampir-hampir sifat wara' ini hilang dari diri kaum muslimin, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Allahu a'lam.